Hai, kita bertemu lagi di channel YouTube Dapur Audio Wijaya Musik Sidoarjo. Oke, pada kesempatan kali ini saya punya koleksi baru ya. Pada kesempatan kali ini Dapur Audio Wijaya Musik punya koleksi baru yang akan dicobakan. Apa itu? Nah, ini dia. Ini adalah speaker 18 in merek DAAD dengan tipe 18400. Nah, seperti ini barangnya ya. Nah, terus ini bagian belakangnya. Ini ya, tipenya 18400, impedansinya 8 ohm, frekuensi range-nya adalah 40 Hz sampai dengan 1000 Hz atau 1 kHz. Wattnya 1000 watt RMS. Nah, speaker ini voice coil-nya 4 in ya. Jadi speaker ini voice coil-nya 4 in. Oke, sebelum saya cobakan speaker ini, saya sedikit menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan informasi. Nah, saya sering dapat WA, dapat telepon, atau dapat kabar dari konsumen, sering ditanya kenapa speakernya kok gampang jebol ya. Nah, ini akan saya sampaikan sedikit saja atau beberapa di antaranya penyebab speaker jebol. Yang pertama, sebelum saya beranjak ke barangnya ya, nah ini yang perlu diketahui adalah SDM-nya dulu, sumber daya manusianya dulu atau orangnya dulu. Jadi SDM ini harus memahami betul tentang audio ya. Karena apa? Kalau seorang soundman atau operator atau SDM itu memahami audio, nah itu dia bisa meminimalis resiko speaker jebol. Satu contoh ya, penyebab speaker jebol ya. Nah, diantaranya, nah, misalkan ini speaker ini wattnya 1000, power amplifiernya menggunakan 200 watt. Nah, otomatis itu juga akan menyebabkan speaker jebol apabila nyetelnya dikencengin. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke SDM-nya. Seorang SDM, sumber daya manusia atau soundman atau operator, itu harus memahami dulu barang yang dibawa. Kebanyakan loh ya, kebanyakan, tidak semuanya. Kadang kita itu mikirnya murah jaluk selamat. Nah, itu yang sangat berbahaya. Murah jaluk selamat, barang murah dengan kualitas yang kurang bagus tapi digenjot sekenceng-kencengnya. Nah, itu juga salah satu dari speaker yang bisa jebol. Salah satunya. Jadi watt powernya kecil atau watt powernya terlalu besar tapi nyetelnya dikencengin. Itu salah satunya. Jadi mohon diingat-ingat buat teman-teman semuanya, wattnya itu harus ideal. Satu misal, saya menggunakan speaker 18 in 1000 watt 4 biji ya. Sedangkan powernya ini 2 channel. Maka setiap 2 speaker berarti 2 speaker wattnya kan 2000. Satu speaker 1000 watt, 2 speaker 2000 watt. Maka power yang digunakan ya minimal idealnya ya minimal itu watt power 2500 watt per channel atau 2200 watt per channel di 4 ohm ya. Mohon diingat-ingat, apabila saya ada kelirunya ya mohon dikoreksi juga. Ini adalah pengalaman saya pribadi dan juga saya sekolah di beberapa tempat, guru-guru saya juga menyampaikan seperti itu, bahwasanya watt speaker dan watt power itu harus ideal. Sekali lagi, seandainya saya menggunakan 1000 watt, satu speaker 1000 watt, 2 speaker 2000 watt, maka power yang saya gunakan minimal per channelnya itu
2200 watt per channel ya. Dan lebih idealnya lagi, nah ini ya, 2 speaker 2000 watt, powernya 3000 watt per channel, itu idealnya, sehingga bisa meminimalisir speaker rusak, jebol atau obong ya. Dan pasti kembali lagi ke SDM-nya, walaupun sudah ideal semuanya, tapi kalau soundman-nya, operatornya nyetelnya sampai klip, lampu mixernya sampai merah-merah, nggak ada limiternya, semuanya serba kenceng, nggak peduli ini barang murah atau barang wattnya kecil, tapi asal ngencengin suara, nah itu juga penyebab jebolnya speaker. Kembali lagi ke SDM-nya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama ya, watt power sama watt speaker harus ideal. Dan yang kedua, nah kedua ini kita harus mengetahui frekuensi respon dari speaker, frekuensi range ya. Misalkan, nah speaker ini frekuensi range-nya tadi bagian bawahnya ya, di minimum frekuensi adalah 40 Hz ya. Sedangkan ketika dimasukkan box ya, dia ketemunya 50 Hz ya, 50 Hz. Kita tahu itu 50 Hz dari mana? Pasti kita menggunakan alat ukur ya. Yang pertama juga bisa menggunakan cek impedansi speaker sebelum masuk box, dan setelah masuk box kita harus cek impedansi. Nah, di situ akan muncul frekuensi respon terendah dari speaker ini. Setelah itu juga kalau setelah masuk box, nah baru juga di RTA kita cek responnya berapa sih respon speaker ini ketika masuk di box. Nah, ketika speaker ini masuk di box misalkan ya, ketemunya titik bawah minimum frekuensi responnya itu di 45 Hz, maka teman-teman cross pointnya ya, setting crossovernya jangan di 30 Hz. Otomatis speaker ini juga bisa mengakibatkan jebol ya. Ya, ini pengalaman dari saya pribadi melihat masalah yang ada di lapangan. Dan kebetulan saya pribadi setiap mendemokan sound system di lapangan ataupun dimanapun juga, dari tahun 2016 sampai sekarang ini 2023, saya belum pernah menjebolkan speaker. Nah, karena saya hati-hati dan saya pelajari watt speakernya, watt powernya, frekuensi respon speakernya, setting crossovernya, limiternya, kekencangan suaranya seperti apa. Nah, dari situ juga bisa meminimalisir speaker jebol, rusak, sobek, atau hangus ya. Jadi yang pertama tadi watt power dan watt speaker harus ideal. Yang kedua adalah frekuensi respon range-nya, setting crossovernya ya, titik cross point-nya itu harus betul, harus pas ya. Saya sampaikan lagi, misalkan ya, setelah di RTA dan cek impedansi, frekuensi respon minimumnya adalah 45 Hz, maka jangan setting crossover ini di 30 Hz. Otomatis dia nggak merespon di situ, kerjanya berat, dia nggak mampu, otomatis bisa hangus, bisa jebol. Satu contoh misalkan ya, saya ini mampunya mengangkat 20 kilo. 20 kilo itu sudah ngos-ngosan ya. Nah, ternyata saya dipaksa ya mengangkat beban seberat 70 kilo. Gimana coba? Pasti saya jelungup, jungkel-jungkel, gak bisa bangun. Sama halnya dengan speaker. Ketika speaker ini dia mampu bekerja di 40 Hz atau 45 Hz, jangan dipaksa setting crossovernya di 30 Hz ya. Seperti itu. Jadi dua diantaranya penyebab speaker jebol. Nah, ada lagi juga kabel ini juga berpengaruh. Kabel speaker ya, misalkan speaker ini wattnya ya, speaker ini wattnya 2000 watt, powernya wattnya 4000 watt, sedangkan kabel speakernya cuma 1,5 mili dan diajar kenceng.
otomatis kabel tersebut panas yang berakibat nanti ke speaker dan juga ke power. Dan diantaranya lagi, nah speaker jebol, rusak, hangus itu juga dari kualitas barangnya. Jadi jangan sampai kita beranggapan murah njaluk selamat. Sebetulnya bisa, murah selamat itu bisa, asalkan kita bisa mengkondisikan kemampuan speaker ini seperti apa, ya. Oh, speaker ini mampunya di sini. Ya sudah, kita harus bersabar dengan kemampuan yang dihasilkan kualitas dari speaker itu. Jangan pernah memaksakan kualitas yang biasa atau kurang bagus, kita paksa seperti yang kualitasnya bagus. Otomatis berakibat speaker rusak, jebol dan sebagainya, ya. Jadi saran saya, seorang soundman, operator atau sumber daya manusianya itu harus memahami dulu dasar-dasar audio, pondasi audio, ya. Jadi watt speaker, watt power, perkabelan, voltase, ya. Voltasenya juga kita harus tahu. Kalau misalkan voltasenya cuma 180, 160, jangan dipaksa untuk nyetel kenceng. Nah, itu bisa speaker rusak, power pun juga rusak. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu main aman, ya, hati-hati terhadap barang yang dibawanya. Karena barang elektro itu, speaker power itu mahal harganya. Sedangkan di luaran juga harga sewa teman-teman juga bersaing, entah itu menjatuhkan, entah murah-murahan, entah bagaimana. Nah, itu mohon dipikirkan supaya apa? Karena barang-barang audio sekarang itu mahal. Jadi seorang soundman harus berhati-hati dalam menjalankan sound systemnya. Tadi sudah, ya, dari watt speaker power, setting crossover, nah terus SDM-nya dan lain sebagainya, itu adalah di antaranya. Dan terlebih kebanyakan itu soundman atau operator itu khilaf. Sone wes kroso enak, sudah terlanjur merasakan soundnya enak, disurung terus, kencengin terus, akhirnya jebol brodol seperti itu. Jadi seorang soundman juga harus bisa mengendalikan nafsunya biar nggak sampai khilaf. Karena kebanyakan kalau sudah di lapangan, apalagi battle, ya, sudah nafsunya tak terbendung, ya, khilaf yang ada, ya. Jadi pokoknya harus kenceng, tapi nggak dilihat dari sisi lainnya, strumnya, kualitas barang yang dibawa, seperti itu, ya. Jadi intinya seperti itu. Apabila teman-teman masih kurang jelas, bisa sharing-sharing atau tanya. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah atau saya ada yang salah dalam menyampaikan informasi, mohon saya juga dikasih masukan. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah beberapa di antaranya yang menyebabkan speaker itu rusak. Entah daunnya sobek, ya, entah itu spoolnya gosong atau hangus, keluar asap, nggak bunyi. Yang saya sampaikan tadi adalah beberapa di antara penyebab speaker rusak. Nah, dan ada lagi, ini kembali ke settingan crossover tadi, ya. Ada yang bilang speaker kalau masuk di box CLA itu gampang rusak, gampang sobek. Sebetulnya tidak juga. Saya menggunakan box CLA 218 sampai dengan sekarang ini, saya tidak pernah jebol, tidak pernah daun speakernya sobek, karena saya menghitungnya dengan tepat, dengan pas. Pasti saya cek impedansi dan juga saya RTA, sehingga saya tahu perhitungannya, saya setting crossovernya di berapa Hz, ya. Dan saya juga tahu bagaimana headroomnya, ya, limiternya, seperti itu. Jadi segala sesuatunya kalau diperhitungkan dengan tepat, insya Allah barang-barang kita itu aman, tidak mudah rusak. Dan itu tadi, speaker kalau dimasukkan di box CLA itu gampang sobek, itu kurang tepat, ya, sangat kurang tepat sekali. Karena saya menggunakan
box CLA dari tahun 2018 sampai sekarang saya menggunakan demo di lapangan ya, demo battle juga, saya tidak pernah menjebolkan speaker ya. Jadi tidak ada masalah dengan box CLA. Dan kelebihan keunggulan box CL itu dB-nya nambah, dia kenceng sekali. Oke ya. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan supaya teman-teman lebih berhati-hati terhadap barang yang digunakan ya, sound system yang digunakan, supaya tidak mudah jebol, tidak gampang rusak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk juga kualitas speaker ini juga sangat berpengaruh terhadap kerusakan. Tapi kerusakan tersebut bisa diminimalisir dari SDM-nya, dari operatornya yang tidak ugal-ugalan, yang paham audio, yang paham sound system. Oke, nggak lama-lama akan saya cobakan speaker 18 in DAAD dengan tipe 18400. Nah, itu tadi percobaan dari speaker 18 in DAAD dengan tipe 18400. Maaf ya, saya berkeringat ya. Akan saya cobakan sekali lagi, akan saya cobakan dengan lagu atau musik lainnya. Ini ya, saya menggunakan power ini ya, silakan mendekat dulu. Power ini adalah kelas D ya. Power ini sangat efisien ya. Jadi ketika menggunakan power ini, teman-teman nggak perlu lagi bingung membawa diesel atau genset. Ini menggunakan listrik rumahan, dia mampu, yang penting voltasenya bagus ya, 220 ya. Power ini ya bisa untuk mensupport 4 biji speaker 18 in DAAD 18400, sangat mampu sekali ya, dan suaranya kenceng ya. Power ini kecil tapi ajaib, luar biasa power ini ya. Jadi power kecil ini dia mampu menghandle 4 biji speaker 18 in DAAD dengan tipe 18400-nya. Coba mendekat ke sini powernya ya. Nah, sini. Nah, berdiri ke sini. Coba berdiri ke sini, berdiri. Nah, ini powernya ya. Nah, ini powernya kecil sekali ya. Jadi cukup menggunakan power ini ideal, sehingga tidak boros ya, tidak berat. Seperti itu. Tidak berat di listriknya maksudnya. Nah, powernya sangat kecil sekali ya, powernya ya. Nah, itu yang bawah itu powernya SPL Audio CA50. Nah, kecil sekali powernya ya. Nah, ringan, jadi tidak memberatkan krunya. Kalau powernya kecil ini, kecil-kecil tapi cabai rawit, meskipun kecil dia mampu menghandle 4 speaker 18 in DAAD dengan tipe 18400 ya.
Oke, saya cobakan sekali lagi ya. Sebentar ya. Ini ya, volumenya penuh ya, coba sini ya. Volumenya penuh ya. Kenapa kok nyobanya nggak di box ya, nggak di dalam box? Nyoba kan harus pakai box. Nah, ini alasan saya ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya mencobakan speaker ini tanpa box supaya teman-teman semuanya tahu suara aslinya, tahu suara naturalnya seperti apa apabila tanpa box. Karena apa? Kalau sudah masuk box, itu pasti sudah beda warna suara, sudah beda karakter. Karena bentuk box, model box, volume box itu sangat berpengaruh ke suara, ke frekuensi respon. Jadi yang saya coba barusan mendengarkan suaranya, speaker ini punya bakat untuk dimasukkan di box CLA ya. Jadi box CLA itu sebetulnya efisien ya, nggak perlu watt besar tapi dia sudah kenceng suaranya. Oke ya, sekian dulu ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Sebelumnya saya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya, buat teman-teman yang sudah belanja audio di Dapur Audio Wijaya Musik, dan juga saya terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video dari Dapur Audio Wijaya Musik Sidoarjo. Oke, terima kasih.